sholawat tibil kulub. Sholawat tibil kulub itu menurut ayahanda Habib Lutfi bin Yahya, ini adalah sholawat yang salah satu fungsinya untuk mencegah virus COVID-19. Bapak Ibu percaya atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Percaya. Kalau yang tidak percaya silakan, yang percaya silakan. Ini moderasi beragam. Gitu aja kok. Repot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa biyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد Sudah, nanti terlalu banyak honornya. Bapak Ibu sekalian, itu namanya sholawat tibil qulub. Kalau diyakini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Kalau diyakini, insya Allah tidak kena COVID. Dan itu saya sudah praktekkan. Alhamdulillah keluarga saya tidak ada yang kena. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau hari ini keluarga Jawa memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengundang seluruh komponen, bersyukurlah orang Jawa, ternyata orang Bugis Makassar menyatu dalam silaturahmi peringatan Maulid yang akan membawa temanya adalah meneladani Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Pak anggota DPR, kira-kira Bapak mana yang paling kita sukai meneladani Rasul? Sholatnya kah, jalannya kah, bodinya kah, atau menikahnya? Karena terus terang, kalau bapak-bapak saya tegur, Pak, kenapa sholatnya tidak bisa khusyuk seperti Rasul? Jawabannya, itu kan Rasul. Kalau saya tanya sholatnya kenapa nggak bisa khusyuk seperti Rasul? Jawabannya, itu kan Rasul. Begitu ada orang poligami, saya tanya, kenapa Pak poligami? Saya mengikuti sunnah Rasul. Kira-kira ada di sini yang bisa menikah seperti Rasul? Pertama harus janda. Janda harus umurnya lebih tua, 40 tahun. Dan yang berikutnya, jandanya harus janda kaya. Ya?
di sini yang dimaksud laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik dalam seluruh kehidupan kita, karena memang Rasulullah itu siapapun orangnya bisa mencontoh. Sebagai guru, Rasulullah seorang guru. Sebagai birokrat, Rasulullah orang birokrat. Sebagai pedagang bakso, memang Nabi Muhammad umur 12 tahun sudah pedagang. Rasulullah, kalau kita penggembala kambing, Nabi Muhammad juga pengembala kambing. Kalau kita miskin, karena memang Nabi juga miskin. Kalau kita anggota DPR, Pak Kiai, Nabi Muhammad juga selalu membawa aspirasi rakyat. Wa yajlisu ma'hum, Nabi Muhammad itu selalu apa itu? Masuk lorong keluar lorong itu kenapa? Belusukan. Nabi Muhammad itu belusukan terus. Ada orang sakit umatnya dia datang. Duduk sama orang miskin sama-sama duduk. Kalau mau dipilih lagi Pak gampang, hubungi Pak Din. Tadi saya bisik, mau nggak Bapak jadi anggota DPR? Orang Jawa di sini 1.500 kakak. Kalau keluarganya 3, berarti sudah ada suara 4.500. Kira-kira di Wajuk jadi nggak? Jadi. Dengan catatan semua KTP-nya KTP Wajuk, alamatnya menyatu dalam satu dapil. Tapi kalau yang satu di Pitung Panua, yang satu di Danau Tempe, yang satu di Wilawa, biar banyak tidak akan menyatu. Tapi saya tidak memprovokasi supaya Bapak anggota DPR tidak. Cukuplah suara Bapak Ibu salurkan dengan calon-calon yang memang merakyat. Bapak Ibu yang saya muliakan dan kami hormati, kalau kita tanya kenapa kita harus bermaulid, ini pertanyaan mendasar, tidak usah didiskusikan Pak. Kenapa kita bermaulid? Antara lain jawabannya adalah karena Nabi Muhammad SAW itu adalah basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti Pak Kaswat. Apa indikatornya? 1, Nabi Muhammad orangnya belum lahir, nama cahayanya sudah menjadi patokan Allah. Sebelum menciptakan alam seisinya, Nabi Muhammad pertama kali menciptakan Nur Muhammad. Kalau kita ini Pak, kalau Nabi Muhammad itu orangnya belum lahir, namanya sudah dikenal. Nabi Adam alaihissalam itu sudah membaca syahadat Nabi Muhammad, namanya. Masih di dalam surga. Kalau Pak Ketua DPR ini waktu sudah lahir, namanya sudah ada belum? Nabi Muhammad basarun lakal basyar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad namanya selalu berdampingan dengan Allah. Rasul yang lain tidak. Muhammad, Allah, Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titelnya juga begitu Pak. Yang lain kan alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala
Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah al-malikul haqqul mubin, Muhammad shadiqul waqtil amin. Selalu dampingi. Dan sholat tidak sah kalau tidak Muhammad disebut. Di mana? Di syahadat. Yang kedua di sholawat. Makanya sholawat itu cukup pendek, kalau pendek itu Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang tidak pakai Sayyidina. Yang pakai Sayyidina tambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau diwajib pakai Sayyidina dong. Sayyidina itu kalau artinya ya penghormatan. Rasulullah bersabda, ana sayyidu bani Adam. Saya adalah sayyidnya Nabi Adam. Dari sinilah maka ulama ketika menulis atau mengucapkan Muhammad disebut Sayyidina. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Kenapa? Dirinya sendiri. Sama dengan saya. Sebenarnya saya itu tidak suka dipanggil Kiai Haji. Kalau dokter tidak. Masih berat sekali Kiai Haji. Masih berat sekali. Waktu saya disampaikan pertama kali di pesantren oleh Pak Kiai Yunus Samad, itu titel diberikan di depan 2.000 orang. Istri saya menangis. Siapakah yang kasih? Minimal itu kalau sudah Kiai Haji tidak bisa nakal. Gak bisa nakal. Kalau dia muda. Kalau dipanggil Andre Guru tak, dia boleh betak. Bagaimana Pak Kiai? Tapi ya itulah hanya. Makanya saya itu kalau menulis di daftar hadir, titel pasti tidak akan saya tulis. Paling Haji Kaswat. Ini tadi saya tulis Kaswat S. Tidak mungkin saya menulis Kiai Haji atau dokter. Kenapa? Itu penghormatan untuk diri saya dari orang lain. Makanya Nabi Muhammad tidak menyebut dirinya Sayyidina. Karena itu terkait dengan etika. Pak Bupati. Inilah kayanya orang NU, sedikit-sedikit sholawatan. Pak Bupati datang sholawat, baksonya nggak laku sholawat, jamunya ada penjual jamu di sini. Mau saya kasih sholawat supaya laku.
kalau ada urusannya nggak lancar, supaya lancar urusannya, supaya keinginannya tercapai, supaya mulia diri dan keluarganya, biasakan baca sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini Pak Bupati saya lapor. Waktu saya ketua panitia Muktamar DDI tahun 2015, saya ditugaskan untuk menemui Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa. Undangan sudah saya cetak, yang bersangkutan belum saya kasih tahu. Padahal menteri. Begitu saya ke Jakarta, diantar almarhum Kak Syukur Sabang, diperlihatkan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, menangis karena pas jadwalnya Ibu Menteri Sosial sama dengan Pak Jokowi di Lampung. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, menangis. Pak Kaswat, kenapa buat undangan tidak dikasih tahu dulu? Menangis. Habis menangis terus membaca sholawat nariyah itu tidak berhenti. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sampai saya tunggu. Saya tidak berani, kenapa sholawat nariyah yang dibaca. Saya tidak berani. 3 bulan berikutnya saya pergi umroh. Pas di belakang makam Rasulullah Muhammad SAW, saya buka Google, ma huwa fadilatu sholawat nariyah, apa fadilah sholawat nariyah. Di belakang masjid, di belakang makam Rasul, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tankhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan seterusnya. Di makam Rasul, penjelasannya ulama, ini sholawat ini ditulis oleh Syekh Ahmad Ibrahim Al-Maghribi, orang Maroko. Dijelaskan di situ, barang siapa mengamalkan setiap harinya 11 kali per hari, insya Allah urusannya lancar. Barang siapa membaca 100 kali, semakin naik. Terus 313 kali jumlah Nabi. Puncaknya kalau membaca 1 kali majelis bisa berjamaah 4.444 kali aras goyang. Tapi tidak boleh dipakai yang salah-salah. Misalnya Pak staf ahli mau main di belakang layar, nggak boleh Pak. Ini sholawat nariyah. Tadi dibaca itu Pak, Tola'al Badru itu penghormatan umat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dari perang Badar. Dan ini dipakai untuk kalau di Bugis Makassar ada tarian Padupa. Di NU punya sholawat Badar. Tapi sholawat Badar bukan hanya milik NU. Barang siapa namanya sholawat. Ini hari ini Pak Bupati hadir, ini sebuah penghormatan bagi kita warga Jawa yang ada di Kabupaten Wajud. Terima kasih Pak. Tapi saya nggak tahu ini
Kira-kira orang Jawa yang di sini macam manengkah bahasa Ugi? Bapak, napa jenengan sedaya niki sampun pinter ngomong Bugis napa dereng? Jangan bikin malu. Tapi hati-hati Pak, orang Wajuk itu bahasanya halus. Kalau orang Madura di sini pakai ngomong dengan Pak Bupati, hati-hati. Orang Madura itu Pak. Saya pernah naik becak Pak orang Madura. Di Surabaya dari Jembatan Merah ke penjual tiket tahun 87. Dia tanya, Pak, berapa sampai di tempat penjualan pen ini? Dia bilang 15.000. Nggak bisa 3.000 Pak. Nggak bisa. Nah dekat sekali Pak. Siapa yang bilang dekat? Akhirnya saya tinggalkan. Dia bilang begini, berapa tadi Mas? 3.000. Ayo. Begitu naik, dikencengkan terus diangkat rodanya satu. Dia bilang uang 3.000 kok mau enak-enak. Ada orang Madura di sini. Madura itu kalau potong rambutnya dengan sate ayamnya itu. Orang Madura itu tidak bisa sembunyi. Waktu kasus di Kalimantan Tengah Pak, Palangkaraya, dia sembunyi Pak, KTP-nya diganti kelahiran Solo. Begitu di jalan diperiksa satu-satu. Dari mana ini? Solo. Coba hitung. Langsung itu yang kena orang Madura langsung bilang tuh satu. Hai. Itulah sehingga ketika menjual sate bilang sate, ayo pasti Madura. Dan kalau orang Madura itu Pak, hati-hati Pak, tidak bisa dikalahkan kalau bicara. Pak ada mau Tolise. Tolise itu Pak, kampungnya Pak Hasbi. Tolise itu Amparita Lolautang. Iya. Napa belok kiri. Nah, Bapak ini orang. Iya. Tetangga. Ada cerita begini Pak. Ini ceritanya Pak Menteri Agama, Pak Lukman Saifuddin, bahwa orang Madura itu tidak bisa dikalahkan di dalam bicara. Mantiknya tinggi sekali, balagonya tinggi. Ini penjual orang Madura menjual bandiket semangka. Yang membeli orang Solo. Orang Solo kan terkenal halusnya. Pada mau to sopeng, to wajo, to bonek. Pada mau ya. Berapa Pak? Berapa Mas? Semangkanya ini. Pakai bahasa Jawa. Pinten Mas niki semangkone? Dia bilang 25.000. Manis atau tidak? Oh ini manis, merah manis. Akhirnya orang Solo beli 25.000, dapat satu. Diboncenglah motor. Ini kan karena untuk istrinya yang idam. Dibawalah, begitu belok jatuh. Bandiketnya jatuh. Ternyata tidak merah tapi putih. Akhirnya kembali ini orang Solo. Ini orang Madura perlu dikasih pelajaran. Ngapunten nggih Pak nggih. Contoh kan bisa saja. Begitu sampai di penjual, Pak, katanya tadi merah, katanya tadi manis, ternyata ini putih, jatuh. Saya mau semua semangka saya merah dan manis. Saya mau minta cerita kenapa sampai semangka saya warnanya putih begini. Dia bilang, Pak, setelah naik dari sini, saya terus naik motor, begitu belok jatuh, begitu pecah putih. Apa Pak jawabannya? Jangankan semangka, tentara saja kalau jatuh
jatuh pucat mukanya. Apalagi semangka. Jangankan semangka, tentara saja kalau jatuh pucat muka. Kalau pucat apa warnanya Pak? Putih. Jadi balagonya orang Madura itu putih. Itu orang Madura. Banyak orang Madura di sini. Pak Habibie itu Pak terkenal hebat, orang cerdasnya Indonesia, memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata orang cerdas di dunia. Tapi begitu Menteri Ristek dan Teknologi datang ke Madura, ini menurut Pak Menteri Pak Lukman Saifuddin, begitu mengunjungi sekolah di SMP di Madura, ini ada tiang bendera Pak tinggi sekali. Prof Habibie tanya, Pak Kepala Sekolah, ini tingginya berapa meter ini tiang bendera? Oh ngapunten Pak, langsung ganti celana, dipanjat itu tiang bendera. Pak Habibie bilang, tidak usah dipanjat, ini kan ada murnya saja, dibuka terus direbahkan baru diukur, kan bisa, nggak usah panjat. Prof, Bapak tadi kan tanya berapa tingginya, kalau Bapak tanya berapa panjangnya, saya buka ini baru. Karena Bapak berapa tingginya, jadi saya naik. Itu orang Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak pintar bicara cukup diam. Sekarang teknologi luar biasa Pak, fitnah, hoax luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini contoh ketika bicara, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda-tanda orang beriman itu kalau tidak bisa bicara baik, diam. Terkadang ini Pak, ada orang sok tak. Kalau di Wajo kan nggak ada Pak ya. Dan Nabi Muhammad itu pandai Pak. Siapa yang dihadapi, pertanyaannya sama, tapi karena yang bertanya berbeda, Nabi Muhammad pasti jawabannya berbeda. Kalau ada penyuluh, mana yang honorer sih? Wajah honor itu kentara. Kentara ikhlasnya. Kalau Bapak nggak ikhlas, Pak Bupati nggak kesini. Berapa honornya? Pak Bupati, honornya ini menurut regulasi, kebetulan saya kepala bidangnya Pak. Honornya ini negara baru bisa memberikan 1 juta per bulan. Tugasnya tidak mengenal jam. Kalau ASN 7.30 sampai jam 4. Tapi penyuluh non PNS namanya non Pak. Padahal yang saya harapkan itu pra PNS sebelum PNS. Kalau non itu tidak, berarti kira-kira nggak mau kan jadi pegawai. Mumpung ada Pak Bupati, ada anggota DPR. Apalagi ada Pak Kasih Dimas Islam, ada beliau TU, ada staf khusus. Niki sinten niki jenengan kenal bobotan? Pak, baru 1 bulan Pak. 1 juta. Memang 1 juta itu mungkin ukuran tertentu masih rendah. Tapi perjuangannya Kementerian Agama. Dulu waktu saya kepala seksi penyuluhan, itu honornya 200.000 per bulan. Diterima 6 bulan sekali. Tidak ada
bayar langsung ke rekening. Jadi dipotong kanan, potong kiri, potong kanan, cap ulek. Nasib non. Habis itu terus naik 500. Alhamdulillah, tapi masih manual, masih honor diterima. Kalau orang Bugis ini kan nasenge ugie macam terima kasih. Begitu dikasih honor 500 kali 6 3 juta. Dilarang memotong, tidak potong. Pak ceneng-ceneng hati. Itulah sebabnya kenapa tidak ada ucapan terima kasih bahasa Bugisnya. Apa Pak bahasa Bugisnya terima kasih? Tidak ada kalau bahasa Jawa matur nuwun. Bahasa Arab syukron jazilan. Bahasa Inggris thank you. Orang Sunda suwun. Bahasa Bugis tidak punya. Apakah ini menunjukkan bahwa orang Bugis Makassar ini miskin bahasa? Ternyata tidak. Saya pelajari. Akhirnya saya menemukan tahun 85 saya dipanggil pertama kali Loman Rebale Kuwetek itu. Begitu saya makan, pulang satu kantong-kantong ikan nila. Terus saya pergi main voli. Kebetulan saya ini Pak jelek-jelek pemain voli nasional. Saya pernah main di Jarum Kudus 4 tahun. Tahun 85 saya main voli di Pelen Anak Benua itu sering dulu saya. Ada lapangan voli dulu. Pak Ustadz belum karena masih menghafal Al-Quran. Terus saya keliling Pak. Sekarang jadi pejabat. Kalau saya ke Endrekang biasa ada bawang merah. Begitu saya ke Sinjai ada kerupuk bawang. Saya ke Sidrap ada beras. Begitu saya ke Wajo ada tape. Ada tape. Kalau ke rumahnya Pak Bupati ada ikan lain-lain, udang kering. Ke Pangkep Loman Rebale pulang. Saya mengajar di desa Takalasi di Alakwang ke kampung. Setiap musim panen kacang, laci saya tidak ada kacang goreng. Ternyata orang Bugis itu pandai berterima kasih, mabesah. Ada tamu kasih. Saya Pak Bupati sering dikasih kain sutra. Mabesah. Karena orang mabesah berarti dia tangan di atas. Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas maka lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Orang Bugis bukan penerima tapi pemberi. Orang yang memberi tidak butuh terima kasih, hanya yang menerima terima kasih. Itu sehingga orang Bugis tidak ada bahasa Bugisnya, mabesah. Makanya kalau ini bisa diimplementasikan, mencontoh Rasul, insya Allah orang Wajo tidak ada korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu mengambil, nah orang Bugis itu makbiri. Cocok Pak. Tidak ada ucapan. Makanya alhamdulillah, insya Allah nanti pulang nak, tidak ada yang kosong, insya Allah walaupun telur dapat. Kenapa? Mabesah umatna Nabi Muhammad. Walaupun itu dibawa dari rumah sendiri. Ini tadi
Ini kan penggabungan Pak. Janur, kuning. Kuning itu simbol, tapi ini jangan diartikan partai politik Pak ya. Nggak lanjut karena nanti ada. Cuma janurnya saja. Janur itu adalah cahaya yang betul bercahaya. Makanya tempat-tempat yang gembira biasanya ada janur kuning ini. Ini peringatan Maulid, satu, manfaatnya memperkuat keimanan kita. Ini yang pertama, memperkuat keimanan kita karena kita percaya Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir. Rasulullah adalah tadi yang dibaca khatamul anbiya wal mursalin. Satu. Yang kedua, dengan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya, untuk meningkatkan mengikuti sunnah Rasul. Tadi sudah saya jelaskan, peringatan Maulid adalah tradisi keagamaan sekaligus media dakwah, bukan syariat. Tapi Rasulullah punya syariat, sholat 5 kali sehari semalam. Barusan Pak ada seorang pengamat yang menyampaikan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tadi saya sudah terangkan di Masjid Al-Ikhlas. Ada sholat subuh ada di sana. Lihat di surat An-Nur ayat 78, ada di situ min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Kemudian ada min ba'di sholatil isya, sesudah sholat isya. Kemudian di sholat Isra, aqimis sholat lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Lidulukis syamsi, apabila matahari condong ke barat, sholat duhur masuk. Ila ghasaqil lail, kalau malam sudah awal sholat maghrib masuk. Wa qur'anal fajri, sholat fajar, subuh, sholat subuh. Jadi tadi saya sampaikan Pak, kalau bukan ahlinya jangan berkomentar. Kalau bukan ahli jembatan jangan sok hebat mengukur besi. Kalau penjual bakso jangan berkomentar penjual sate ayam. Ini kita profesional supaya tidak membingungkan umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian cinta Rasul, mahabbah. Kita hadir ke sini karena mahabbah. Karena kita cinta, maka kita senang ke sini. Tidak ada yang tidak senang ke sini, Pak. Simbol-simbol kesenangan ada. Penyuluh pakai seragam, Pak Bupati pakai simbol Bupati. Kapan saya punya begitu Pak simbol? Kita senang ke sini karena apa? Di dalam surah Yunus dicarakan, qul bifadlillah wa birahmatih fadzalika liyafrahu. Gembiralah karena kedatangan rahmat. Yang disebut rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita kesini karena cinta Insya Allah kalau cinta Rasul nanti di akhirat mendapat syafaat itu syafaat sehingga menjadi pengantar. Kenapa kalau kita berdoa harus ada sholawat? Kalau bukan di depan, di belakang. Saya pernah mau baca doa di peresmian Telkom. Yang terakhir saya baca doa underpass dekat jembatan itu. Underpass itu saya baca doa dulu. Ini panitianya Pak dari Jakarta. Pak Ustadz, bisa nggak doanya itu intinya saja, tidak ada alhamdulillah, tidak ada sholawat.
Saya bilang, Mas, bagaimana kalau sekalian tidak ada doanya saja? Itu hamdalah dengan sholawat, itu pengantar doa. Doa tidak sampai ke Allah kalau tidak ada pengantar. Kalau mau dekat dengan Pak Bupati supaya Pak Bupati datang, ada surat resmi lewat ajudan atau ibu PKK. Kalau langsung tidak ada surat, tidak ada pengantar, siapa kita? Makanya supaya lancar surat resmi, kemudian ada orang dekat, Pak Kiai, Pak Bupati, mari kira-kira engkau Jawa melo peringatan Maulid, kira-kira kabar kita. Baik, insyaallah. Mana suratnya? Itu surat pengantar. Oh, namanya wasilah. Maka di NU itu ada namanya wasilah, ada namanya tabarruk, ada namanya tafaul. Kalau tafaul itu kalau orang Bugis Senuang. Apa? Senuang. Ayo betuan semua. Daripada salah nanti dimarahi Pak Bupati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita membangun ukhuwah. Alhamdulillah hadir di sini di dalam rangka untuk memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Kekemenak dan seluruh tokoh di sini. Orang Jawa itu Pak ada istilahnya junjung dhuwur mendem jeruk. Orang Jawa tahu nggak? Junjung dhuwur mendem. Kalau di bahasa Bugisnya itu apa ya? Pokoknya begini, kalau orang Melayu, di mana bumi dipinjak, langit dijunjung. Di mana orang Jawa, pokoknya orang Indonesia lah, di mana tinggal adat istiadat harus dijunjung. Kalau ada orang Jawa laki-laki mau menikah sama perempuan Bugis, pakai uang naik tidak? Pakai uang naik. Hah? Pakai hormati. Kalau kurang uangnya tanya Pak Bupati caranya. Insya Allah Pak Bupati, kita semua yang hadir siap membantu Bapak, siap dibimbing di dalam rangka mewujudkan wajuk yang merdeka. Merdeka, merdeka atau wajoe, ada kan apa? ada Napo buang. Ya pokoknya itu yang saya maksud. Pokoknya orang merdeka, orang wajuk, adat istiadat luar biasa kita wujudkan. Ini Pak kombinasi luar biasa. Ketupat itu Pak, bahasanya Jawanya itu kupat. Kupat itu singkatan dari aku sing salah, saya yang salah. Itu kesadaran tinggi. Kupat itu akulah yang, jangan kan yang Solo Pak. Lepat itu salah. Jadi ketupat. Biasanya pasangannya lepet. Lepet itu kalau orang Bugis melepet. Itu tadi memang orang Bugis itu tidak ada huruf mati. Lepet, ketupat. Muhammad. Pak Mahmud. Karena memang bahasa Bugis itu tidak ada. Saya sedikit Pak, saya tambah bahasa Bugis dengan bahasa Arab. Orang Bugis itu kalau pagi itu biasanya ada makanan khas pagi, namanya putu.
Putu Pak ya. Putu kan makanan pagi. Kalau ada putu dimakan malam hari, pasti namanya beda. Kalau bukan putu malam, putu begadang. Tapi kalau khusus putu, pasti makanan pagi. Pernah saya di Luwu Timur, Pak. Pagi-pagi dari hotel remaja, ada penjual putu. Kayaknya bahasa orang Bugis. Saya bilang, tuh ibu, iya, belawa kak. Wah, belawa. Bahasa Bugis artinya gratis. Alhamdulillah. Anugerah. Si kampung ibu, ya, padahal saya sidra palakuan. Putu itu bahasa Bugis yang diambil dari Arab. Futur. Pagi. Al-futur. Futur sarapan pagi. Kenapa menjadi pu? Kenapa menjadi pu? Karena orang Bugis tidak ada huruf fa, yang ada pak, kagangan, kak, padamam. Tidak ada huruf fu, maka tidak bisa menyebut fu, pu. Fatimah, Fatimah. Jadi fu menjadi pu. Tur menjadi tu. Kenapa tur? Karena bahasa Bugis tidak ada huruf mati. Maulud, memaulud nih tahu. 5. Aji, sepeda, lampu, radio, oto, sepeda, menantu. Kalau cucu apa? Apo, cucu, anak, tomatoa, wae, nandre, menre, cuka. Tidak ada huruf mati. Karena tidak ada huruf mati, tur menjadi tu. Jadi futur menjadi putu. Maka putu itu bahasa Arab. Mungkin dulu yang bawa ini Kiai Ashad. Cade. Saya kira ini, terima kasih. Inilah kombinasi antara Bugis, Jawa, agama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Keluarga yang soleh solehah, anak yang pandai berterima kasih, dan anak yang pandai ibadah sesuai dengan tuntutan Rasulullah Muhammad SAW. Wabillahi taufik wa sa'adah. Non wal qalami wa ma yasturun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minallahil musta'an walitiklan. Napa malih? Mastarikul khairat. Sedaya ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.